Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Salah satu upaya dalam memperkuat kapasitas SDM pada organisasi pendidikan yakni melalui pelatihan dan pengembangan. Namun seringkali kegiatan pelatihan dan pengembangan kurang tepat sasaran. Alih-alih dapat meningkatkan kualitas SDM, justru pelatihan dan pengembangan sekedar menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga. Untuk itu, pada video kali ini kita akan mengupas tentang strategi pelatihan dan pengembangan yang efektif sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas SDM dalam organisasi pendidikan. Oke, mari kita simak paparannya berikut ini. Pelatihan dan pengembangan SDM. Dalam upaya menjaga serta meningkatkan produktivitas organisasi pendidikan, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan militan. Dinamika perubahan sosial serta perkembangan teknologi bergerak secara cepat, sehingga memerlukan personalia yang adaptif dalam setiap perubahan. Karena itu, pemberian pelatihan dan pengembangan bagi SDM menjadi agenda penting untuk membangun organisasi pendidikan yang unggul dan kompetitif. Pelatihan dan pengembangan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai dalam sebuah organisasi. Pemberian pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pada suatu pekerjaan tertentu, sedangkan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan manajerial bagi para pegawai. Sebelum menentukan bentuk dan sasaran pelatihan pengembangan, harus dilakukan terlebih dahulu analisis kebutuhan sesuai perencanaan SDM. Ada dua aspek sebagai pertimbangan prioritas dalam menentukan bentuk dan sasaran pelatihan pengembangan, yakni urgensi dan mendesaknya suatu pekerjaan yang ditelaah melalui hasil analisis jabatan, serta tingkat kompetensi pegawai melalui telaah hasil penilaian kinerja. Sekarang kita coba melakukan identifikasi untuk menentukan prioritas bentuk dan sasaran pelatihan pengembangan, yakni dengan memberikan interval skor 1 sampai dengan 3 pada masing-masing aspek urgensi pekerjaan dan tingkat kompetensi. Urgensi pekerjaan tertinggi kita berikan skor 3, turun sampai dengan skor 1 untuk urgensi pekerjaan terendah. Sementara tingkat kompetensi pegawai juga diberikan dalam interval skor 1 sampai dengan 3. Mulai dari tingkat ahli diberikan skor 1 sampai dengan skor 3 untuk tingkat kompetensi rendah. Selanjutnya, masing-masing skor kita kalikan secara berurutan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Dari hasil ini terlihat bahwa kode TD atau urgensi pekerjaan paling tinggi dengan tingkat kompetensi pegawai paling rendah yang menjadi prioritas utama dalam pemberian pelatihan pengembangan. Agar mempermudah pemahaman, sekarang kita coba langsung menelaah pada suatu jabatan, misalnya seorang guru. Dari ilustrasi ini, terlihat 3 tingkatan urgensi tugas guru. Pertama, membuat media pembelajaran berbasis IT yang dinilai memiliki tingkat urgensi tertinggi diberikan skor 3. Menyusun kisi-kisi soal ulangan, tingkat urgensinya sedang dengan skor 2. Dan yang ketiga, membuat kalender pendidikan, tingkat urgensinya rendah diberikan skor 1. Di samping itu, dari hasil penilaian kinerja diperoleh tingkatan kompetensi guru dengan hasil sebagai berikut. Guru kategori A memiliki kompetensi tinggi atau ahli diberikan skor 1. Guru dengan kategori B memiliki kompetensi menengah dengan skor 2. Serta guru kategori C dengan kompetensi tingkat dasar dengan skor 3. Dari hasil perhitungan skor tertinggi, maka prioritas utama pelatihan perlu diberikan kepada guru-guru dengan kategori C, yaitu untuk memperkuat kemampuan dalam membuat media pembelajaran berbasis IT. Dengan demikian,
dasar dilaksanakannya pelatihan tersebut karena memang uraian tugas yang tergolong penting dan mendesak, di samping kemampuan guru yang masih rendah. Lalu bagaimana dengan prosedur dan tahapan dalam melakukan kegiatan pelatihan pengembangan? Berikut ini salah satu model yang bisa kita gunakan. Proses pelatihan dibedakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelatihan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan meliputi proses analisis kebutuhan dalam peningkatan kapasitas SDM dan organisasi, kemudian mengembangkan tujuan pelatihan, serta menyusun standar penilaian hasil pelatihan. Tujuan pelatihan sebagai dasar dalam perumusan desain dan alur pelatihan. Kemudian, proses pelatihan harus disesuaikan dengan desain dan juga standar mutu pelatihan yang telah ditetapkan. Pada tahap evaluasi, dilakukan pengukuran hasil pelatihan serta menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini berjalan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan SDM di organisasi pendidikan yang profesional. Oke sobat, demikian tadi pembahasan seputar pelatihan dan pengembangan SDM. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya dengan tema penguatan motivasi pegawai. Silahkan berikan saran, pertanyaan, dan komentar pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalam.